Shalom, apa kabar Ibu? Luar biasa baik Pak, karena Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya. Sukacita memenuhi setiap orang yang membuka hati kepada Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah bermurah hati, ingin membagikan berkat, ingin sharing kehidupan tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Nah, pada malam hari ini teman-teman sudah menunggu, tapi sebelum Ibu bersaksi, supaya tidak ada dusta di antara kita, karena Ibu kan berasal dari Aceh, ya. Ibu bisa sapa dulu keluarga di sana, saudara-saudara di sana, supaya jelas bahwa ini bukan settingan dan semuanya terang benderang di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada hal-hal yang tertutup atau sembunyi atau dipalsukan atau diserupakan atau sesuatu yang bersifat seperti itu. Oke Ibu sapa dulu keluarga saudara-saudara yang ada di Aceh. Silakan Ibu. Terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini. Assalamualaikum buat kampung halaman Aceh tercinta, Puhaba Mandum yang nari Gampong, Abang, adik, Kak, Mandum yang nadi Aceh, yang nadi Gampong. Semoga sehat walafiat selalu dan selalu sabe Allah sertai di dalam setiap perjalanan saudara-saudara Long yang nadi Gampong. Pak, terima kasih Pak buat kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus kepada saya. Ya, saya berlatar belakang asli dari Aceh, lahir di Aceh, orang tua asli Aceh, besar di Aceh, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun saya tinggal di Aceh. Namun rencana Tuhan bukan rencana saya. Saya asli Aceh Pak, dan kental dengan Islamnya, dengan syariat Islam yang ada di sana. Dan saya dulu berkerudung, tapi saat ini saya sudah tidak berkerudung Pak. Saya menyatakan cinta kasih Tuhan pada malam ini saudara-saudara. Saya asli Aceh dan orang tua saya juga salah satu imam di kampung saya, tapi Tuhan Yesus memilih saya. Artinya pada tahun 2010 saya pergi ke Jakarta, dan kepergian saya ke Jakarta untuk main, ya istilahnya kita orang Aceh mau lihat-lihat Jakarta. Kebetulan juga saya punya anak 4. Waktu itu anak saya mau masuk kuliah, saya pergi ke Jakarta untuk anak saya masuk kuliah. Tapi lain rencana saya, lain rencana Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Saya tinggal di Aceh, di Jakarta, tidak kembali lagi ke Aceh. Saya menetap di Jakarta dengan berbagai kegiatan untuk biaya menyekolahkan anak. Saya berdagang, saya bisnis, saya lakukan apa yang bisa yang menghasilkan uang. Tetapi bukan berarti waktu itu saya melakukan hal-hal yang salah, yang melenceng baik dari agama maupun dari yang ditetapkan oleh penegak hukum. Saya melakukan hal yang biasa, berdagang, memperjuangkan pedagang kecil yang digusur-gusur oleh developer, saya perjuangkan untuk sampai mereka bisa punya tempat untuk berdagang. Tapi di situ saya bisa hidup dan juga saya punya bisnis. Namun di teman bisnis saya itu kebanyakan dari Kristen. Saya selalu menghina mereka. Setiap hari saya mengatakan, kalian setiap hari nyembah Tuhan yang digantung di kayu. Hari gini punya Tuhan gak pakai baju, mikir dong, cuma pakai celana doang. Saya selalu setiap hari ketemu teman-teman, tapi teman-teman saya yang Kristen tidak pernah menjawab saya. Malah mereka tersenyum dan tertawa. Gitu. Tapi saya juga entah kenapa ya, saya berteman, mungkin salah pergaulan juga, membawa saya menjadi punya kasus. Di tahun 2014 saya punya kasus dengan kasus narkoba. Apapun ceritanya, saya mau menyalahkan orang lain, mau menyalahkan diri sendiri, itulah kenyataan yang terjadi pada saat itu. Sehingga pada suatu hari Jumat, bulan Juli 2014, saya ditangkap polisi. Begitu saya ditangkap polisi, saya dibawa ke Polres.
Saat itu saya berpikir dunia sudah hancur bagi saya. Kehidupan ini sudah tidak ada lagi bagi saya. Saya berpikir masuk penjara itu adalah suatu kutuk dan sudah habislah hidup ini. Yang saya pikir waktu itu bagaimana cara mengakhiri hidup saya. Yang saya pikir setiap hari Jumat saya ditangkap, dimasuk sel malam minggu. Saya membayangkan, saya berpikir saat orang-orang lain tidur, saya berpikir bagaimana caranya untuk bunuh diri ya, atau untuk kabur. Tapi itu suatu hal yang tidak mungkin untuk bisa saya lakukan. Dan nggak mungkin saya bisa lakukan sebagai seorang wanita, saya melakukan, nggak mungkin. Namun pada malam minggu saya dimasukin dalam sel, pada hari Minggu pagi dibuat pengumuman oleh polisi di situ, siapa yang mau pergi ibadah silahkan bersiap-siap. Nah, di saat saya bersiap, pengumuman itu datang, saya berpikir ada seorang teman di situ. Iya, sabar ya teman-teman, ini kelihatannya terputus karena mungkin jaringannya. Ya, kita lagi upayakan untuk bisa tersambung kembali, ya. Ya, sabar ya. Ini jaringan memang seperti itu, kadang-kadang bisa putus tiba-tiba. Dari tadi juga memang kelihatannya jaringan YouTube agak kurang maksimal, ya. Sehingga dari tadi memang agak sulit untuk live. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini sudah memungkinkan dan kita lagi upayakan untuk bisa tersambung kembali. Coba dipandu Ibu supaya bisa masuk lagi. Ya. Ya, Ibu Asmayati supaya diarahkan untuk bisa masuk kembali, ya. Beliau asli dari Aceh dan di dalam didikan agama yang sangat keras, sangat ketat, ya. Dan beberapa tahun yang lalu hijrah ke Jakarta, dan kemudian di tengah-tengah perjalanan hidup kelihatannya mengalami satu masalah sehingga Ibu Asmayati entah terjebak atau bagaimana, sehingga ibu ini ditangkap dan masuk di dalam sel, ya. Karena menurut cerita dari Ibu Asmayati pada waktu itu dia tidak memegang narkoba, tidak mengkonsumsi ataupun juga tidak berdagang, tetapi tiba-tiba pada waktu pemeriksaan ternyata narkoba ditemukan di dalam mobil beliau, dan itu adalah barang bukti yang tidak bisa dihindari, sehingga apa yang terjadi pada waktu itu Ibu Asmayati harus ditangkap dan dimasukkan dalam sel. Dan memang setan merencanakan sesuatu yang berbahaya buat manusia. Setan merencanakan sebuah penderitaan di dalam kehidupan manusia, tapi justru di dalam tahanan inilah membuat Tuhan Yesus bisa menyelamatkan beliau, karena di dalam ketidakberdayaannya pada waktu itu tidak ada kegiatan yang cukup berarti yang bisa dilakukan karena ada di dalam sel, dalam tahanan. Maka pada waktu itu Roh Kudus bekerja tanpa disadari, ibu ini memilih untuk ikut di dalam ibadah gereja yang pada waktu itu disediakan oleh kepolisian, ya. Dan bagaimana kisah selengkapnya kita akan dengarkan kembali. Ya, coba tolong dipandu, segera dipandu ibunya supaya bisa masuk lagi. Ya, kita sedang hubungkan kembali ya teman-teman.
Ya, coba cepat dihubungi supaya bisa tersambung kembali. Ya. Dan apa yang terjadi pada waktu di tahanan, ibu ini tiba-tiba mendengar pengumuman dan kemudian pengumumannya untuk disarankan bagi orang-orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus untuk bisa beribadah pada hari Minggu tersebut. Nah, yang luar biasanya Roh Kudus bekerja pada saat itu dan Ibu Asmayati tidak ada yang suruh, tidak ada yang minta, tidak ada yang arahkan, kepengen ikut secara tiba-tiba pada waktu itu. Dan akhirnya beliau mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus bekerja dengan Roh Kudusnya, dan itu adalah awal daripada perjumpaan Ibu Asmayati dengan Tuhan Yesus, ya. Dan dari situ beliau terus mulai memiliki suatu rasa kerinduan untuk ingin mengenal lebih lagi, ingin memahami lebih lagi, ya. Dan pada malam hari ini, ya oke, ini Ibu Asmayati sudah tersambung. Ya, Ibu bisa dengar? Ya, Pak. Ya, oke Ibu, silakan Bu dilanjutkan. Jadi pada waktu Ibu ketangkap itu karena Ibu sedang membawa narkoba apa bagaimana? Apa Ibu sedang jualan atau Ibu memang pengguna pada waktu itu? Bisa diceritakan lebih lengkap, Bu? Siap, Pak. Pada Ya, waktu itu silakan. ada undangan bisnis, Pak, ada undangan pembicaraan lahan parkir di Kelapa Gading, Pak. Pada waktu itu, Pak, begitu saya turun dari mobil, saya nyebrang jalan, saya mau masuk ke salah satu warung gitu. Di depan warung itu ada mobil Jazz warna merah waktu itu. Nah, mereka menarik saya masuk ke dalam mobil. Dua orang. Dan mereka tanya, saya nggak punya itu. Saya bilang, tapi karena saya jalan pakai mobil saya digeledah, dan mereka bilang saya punya, dan itu dengan ukuran kecil, tapi demi Tuhan saya tidak menyimpan itu pada waktu itu. Pada waktu itu saya nggak menyimpan, tapi mereka ada menunjukkan sesuatu benda sama saya, itu cuma sedikit. Ya, dengan jenis sabu-sabu, dan saya dibawa ke kantor polisi, ke Polres. Itu saya sudah pasrah, tidak bisa berkata apa-apa, dan saya juga tidak tahu harus ngomong apa. Saya terima saja kenyataan itu, dan setelah pemeriksaan ditanya-tanya itu, saya hari Jumat ditangkap, malam Minggu saya dimasukin sel wanita. Pada waktu itu malam Minggu jam 8 malam, saya istirahat. Besok pagi saya bangun pagi-pagi, saya lihat ada satu wanita, kebetulan dia James. Saya tanya sama dia, kamu siap-siap mau kemana? Mau ibadah. Nah, ada pengumuman siapa yang mau ikut ibadah, siap-siap. Nah, saya tanya sama dia, saya boleh ikut ibadah sama kamu? Ya, dia bertanya sama saya, agamanya apa? Muslim, saya bilang gitu. Boleh ikut nggak? Kalau mau ikut nggak apa-apa, kata dia. Nah, begitu dikeluarin, saya ikut sama dia, ikut ibadah, dan setelah selesai dari ibadah itu, kira-kira ibadahnya 1 jam, selesai ibadah dari situ, kembali lagi masuk ke dalam sel, dan di situ saya mandi, saya sholat lagi, dan besok hari Senin, ternyata teman saya ini yang tadi sama-sama ibadah dengan saya, dia bebas. Saya berpikir
saya nggak berpikir apa-apa ya, sudah bebas gitu. Nah, namun minggu selanjutnya saya pergi lagi ibadah. Saya pergi lagi ibadah. Di ibadah ke selanjutnya saya mengajak teman-teman satu sel, kebetulan kita ada 5 orang waktu itu. Saya ajak teman-teman yang lain, tapi semuanya pada muslim. Saya ajak. Nah, setelah saya ajak, mereka ikut. Setelah ikut, tapi mereka setengah jam mereka minta balik lagi ke sel. Saya tinggal sendiri. Sendiri di situ. Di situ saya dapat Alkitab Perjanjian Baru. Setelah balik lagi ke sel, seperti biasa, saya kembali lagi sholat, kembali lagi saya ya ngaji. Tapi setelah saya baca Yasin setengah, saya teringat dengan Alkitab Perjanjian Baru tadi yang saya dapatkan. Saya baca teguran-teguran dari polisi itu, kamu baca Alkitab? Bukan, saya bilang gitu. Setelah itu berjalannya waktu 1 bulan lah saya di Polres, saya dipindahkan ke Pondok Bambu. Di Pondok Bambu itu saya masih bawa mukena. Saya masih bawa mukena dan saya tidak pernah menyembunyikan jati diri saya bahwa saya asli orang Aceh. Dan waktu di Pondok Bambu itu ada wihara, ada masjid, dan ada gereja. Kita boleh bebas memilih mau kemana saja. Setelah saya diregister, saya melihat di depan saya ada masjid, di kiri saya ada gereja, di kanan saya ada wihara. Selanjutnya saya berpikir, saya kemana? Saya nggak berpikir kemana, saya sudah pasti tujuan saya ke gereja. Tujuan saya sudah saya tetapkan waktu saya di karantina di Pondok Bambu, saya pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja, karena di situ saya lihat lagi, waktu di Pondok Bambu saya lihat lagi, ada toren, itu tempat pengisian air tinggi. Saya berpikir, saya melihat ke situ, kalau di situ bunuh diri bisa nggak ya? Saya berpikir waktu itu, karena di lain tempat saya lihat kayaknya nggak ada tempat gitu. Di toren itu bisa nggak bunuh diri ya? Saya perhatikan setiap tidur pas menghadap ke toren itu, saya perhatikan di situ ada putih. Teman-teman pernah bilang situ suka ada hantu, suka ada putih, di situ suka ada hantu. Tapi saya mana ya hantunya itu? Saya melihat putih gitu. Tapi putih yang saya lihat itu sepertinya bayangan saya itu nggak cocok buat bunuh diri, itu bukan untuk bunuh diri. Akhirnya register memanggil saya setelah identitas saya ditanya-tanya. Saya keluar dari register, saya langsung menuju ke gereja, dan di pintu masuk gereja itu ada petugas rutan, ada petugas dari lapas. Ya, saya bilang, Bu, saya Islam, saya Muslim, tapi saya mau jadi Kristen, bisa nggak Bu? Ibu itu memandang saya, setelah memandang saya, dia bertanya, kamu serius? Iya Bu. Kalau kamu serius, ya masuk. Saya masuk, saya duduk paling depan di gereja itu, bangku paling depan saya duduk. Ibu petugasnya datang mendatangi saya, saya tanya sekali lagi, kamu serius? Mari kita berdoa, katanya. Saya tidak mengerti berdoa. Dia pegang tangan saya, ya berdoa. Setelah itu, hamba-hamba Tuhan datang melayani, ya seperti biasa. Tapi saya bersyukur pada waktu itu saya nggak galau masuk di situ. Saya nggak memikirkan masalah saya. Saya pikirkan ibadah orang Kristen itu bagaimana ya, kok menyanyi gitu. Tapi pada waktu ibadah dimulai, pas lagu pujian itu, dengan lagu itu menyentuh sekali hati saya. Seperti saya butuh pertolongan, seperti yang menolong saya ada di depan saya dengan lagu pertolonganmu. Kayak pertolongan Tuhan itu ada gitu. Saya nggak takut menghadapi yang apa yang sedang saya jalani itu, saya nggak takut. Karena waktu pujian itu dinyanyikan, saya nggak bisa menyanyi. Tapi kok saya lihat teksnya itu,
kok seperti sesuatu hal yang sedang saya hadapi ada pertolongan gitu. Tapi saya larut itu saya tulis lagu hari berhari. Setiap hamba Tuhan datang menyampaikan khotbah, selalu ada kata baca firman, baca Alkitab. Saya minta sama petugas, Ibu saya minta Alkitab. Saya minta Alkitab, besok saya ibadah hari dari bulan berganti bulan, selalu disampaikan baca firman dan baca Alkitab. Baca Alkitab. Saya pulang ke blok, ke kamar, saya mulai ambil Alkitab yang dikasih tadi, saya mulai buka dengan Alkitab. Saya buka Alkitab itu, kalau dulu di Polres saya udah baca Alkitab Perjanjian Baru, itu dimulai dengan Matius. Saya tidak, waktu itu saya belum nyambung. Waktu saya buka Perjanjian Lama, dan di situ saya mulai baca, kok ada kejadian apa? Gitu. Kejadian apa yang ada di Alkitab? Mulailah saya baca, mulai dari pasal pertama saya tertarik sekali dengan Tuhan menciptakan apa pada hari pertama, Tuhan menciptakan apa pada hari kedua, pada hari ketiga dan selanjutnya. Seumur saya waktu itu saya 2014 berumur 42 tahun, saya belum pernah membaca atau mendengar Tuhan menciptakan hari pertama, Tuhan ciptakan apa, hari kedua dan selanjutnya. Nah, di situ asik saya membaca, sehingga saya melupakan semua masalah yang sedang saya hadapi. Saya menemukan seperti sebuah novel yang sangat tertarik untuk saya baca. Sehingga kita di penjara itu sangat mengalami hal-hal yang tidak enak, itu pasti. Terutama buat tempat tidur. Kalau orang baru itu pasti tidurnya itu tersisih sekali ya. Pas kita tidurnya ya seadanya begitu. Karena tempat yang baru, otomatis saya nggak bisa tidur, saya duduk dengan lampu mati gelap, saya duduk, ya, saya nggak bisa tidur. Tapi di dalam hati dan pikiran saya melihat tertuju kepada satu tempat tidur itu di pinggiran tralis, dan itu ada cahaya lampu dari luar. Saya berkata di dalam hati saya, andai saya tidur di tempat itu, ada cahaya lampu, saya bisa baca ya, saya bisa baca Alkitab, saya baca. Itu hanya di pikiran saya. Dan saya waktu itu belum tahu berdoa, jadi tidak berdoa, Tuhan kamu tidak seperti sekarang. Dulu saya tidak tahu sama sekali. Semua saya pakai tulis, semua tulis, doa pun saya tulis. Malam ketiga saya berada di tempat tidur yang tidak enak, 2 malam. Malam ketiga saya sudah ada di tempat yang seperti saya inginkan. Itu dahsyat. Saya nggak tahu bilang, kalau sekarang kan bilang terima kasih, saya tidak ngerti. Kok bisa terjadi seperti yang saya pikirkan ya? Yang dari pikiran, kok bisa terjadi seperti yang saya pikirkan ya? Nah, mulai dari situ, saya mulai baca Alkitab siang malam, saya tidur sebentar, saya bangun lagi baca lagi. Saya bangun baca lagi. Kemudahan demi kemudahan saya alami di dalam penjara. Yang kita pikir di penjara itu kita makan apa, kita pakai apa, kita uang dari mana, semua itu. Tapi saat saya cinta kepada firman Tuhan, di situ saya lihat kemudahan demi kemudahan terjadi. Sampai saya menjadi kepala kamar, sampai saya tidak bayar apa-apa, sampai saya makan pun saya sudah ada teman yang dia jualan di dalam penjara. Dia sore udah bilang, "Mak makan." Saya pagi udah dia siapin. Saya pikir, kok bisa demikian ya, orang bersusah-susah ya. Tapi saya waktu itu nggak berpikir bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Karena kita semua mengandalkan kekuatan, mungkin karena saya kepala kamar, mungkin karena dia ambil hati saya gitu. Yang waktu itu saya berpikir seperti itu. Tapi yang dahsyat Tuhan siapkan lagi buat saya, di Pondok Bambu di situ saya punya penyakit tumor, di situ saya tidak sadar. Suatu hari hamba Tuhan datang, dia mengatakan di sini ada yang suka sakit perut begini, sakit perut kalau datang bulan dia sakit perut. Saya berpikir itu seperti saya yang dikatakan, tapi saya nggak mengerti waktu itu, sehingga petugasnya datang ke tempat saya karena dia tahu saya sakit tumor.
Dia datang, dia mengatakan itu kamu. Saat itu saya benar-benar terkagum, kok begini ya, kok bisa dia sembuhkan? Paling dia, saya nggak berpikir bahwa itu karya Tuhan di dalam kehidupan manusia, ada karya Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, singkat cerita, saya di Pondok Bambu selama 2 tahun. Selama saat itu saya pernah mengalami hidup dikucilkan dari orang-orang yang kita namanya orang Aceh. Di situ juga banyak orang Aceh, dan dia mengetahui saya ke gereja, pasti mereka tidak mau berteman dengan saya, bahkan memandang saya bagaimana. Tapi sedikit pun hati saya tidak gentar, tidak berpikir bahwa oh nggak ditemanin ya sudah. Tapi hal-hal yang ajaib di balik itu saya temui. Ada satu orang Aceh juga, dia datang kepada saya karena dia baru masuk. Dia tanya, Maci orang Aceh? Iya, saya bilang saya orang Aceh. Setelah cerita-cerita saya orang Aceh, saya berkata sama dia, kamu jangan kaget ya bila melihat saya besok pagi saya ke gereja. Daripada kamu dengar sama orang, saya ngomong sama kamu. Oh gitu ya, kata dia. Ya, saya pakai bahasa Aceh ngomong sama dia. Terus besok paginya, dia sudah siap-siap pakai baju, dia bilang, Maci, saya juga ikut ke gereja. Oh, saya bilang, ayolah kalau begitu. Nah, kami sama-sama menghadapi tantangan di penjara dengan dia. Namun Tuhan berencana lain buat saya. Lagi cinta-cintanya saya. Dengan hukuman saya waktu itu divonis 5 tahun. Dan di Pondok Bambu tidak diterima hukuman 5 tahun. Dipindahkanlah saya ke Semarang. 2 tahun penuh saya belajar di Pondok Bambu. Belajar tentang pujian, belajar tentang siapa itu Yesus, kenapa itu Yesus disalibkan, kenapa Yesus itu Tuhan, dan kenapa Roh Kudus. Kalau saya dulu kan belajarnya Rohul Kudus, tapi di sini Roh Kudus. Dan saya cari tahu, saya cari buku, belajar. Saya tidak menerima begitu saja juga tidak. Karena dengan kekentalan saya, tapi saya ingin tahu, ingin belajar siapa itu Yesus. Siapa itu yang disalibkan? Kalau selama ini kan pikiran saya berpikir itu bukan Tuhan Yesus yang disalibkan. Tapi saya hingga mengatakan, mungkin saya minta maaf kalau mungkin saya mengatakan Kristen itu kafir. Dan kok mereka bisa bilang kafir dan saya sendiri juga bilang kafir. Kenapa saya tidak cari tahu, tidak belajar dulu, baru saya bisa membuat keputusan itu kafir atau tidak. Sehingga saya belajar, mencari tahu, mencari buku-buku tentang Roh Kudus. Saya dipindahkan ke LP Wanita Semarang. Di dalam perjalanan ke Semarang, saya berdoa, berkata sama Tuhan, Tuhan, saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya di LP Wanita Semarang. Berangkat dari Jakarta ke Semarang, ya tetesan air mata itu pasti ya, tapi saya selalu dibilang berdoa, tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya menghadapi semua tantangan yang Engkau berikan di Semarang nanti. Apapun itu, saya percaya Tuhan ada sama saya. Saya sampai di Semarang, di sana tidak seleluasa di LP Pondok Bambu. Di sana steril, tidak ada satu apapun pelanggaran yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang namanya bisa main-main di sana, tidak. Di sana benar-benar dididik, benar-benar digembleng kita untuk menjadi manusia yang mandiri. Kita harus beda. Di sana ibadah 1 jam. 1 jam itu semua dipimpin oleh napi kecuali khotbah. Semua dipimpin oleh warga binaan, mulai dari pujian, mulai dari penyembahan, mulai dari jadi WA, semua itu kegiatan dipimpin oleh warga binaan. Namun Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia berkarya di dalam aku, sehingga aku bisa melewati semuanya. Di sana saya bisa jadi pendoa syafaat, saya bisa buka komsel, saya bisa berdoa, saya bisa
ya Tuhan Yesus berkarya dengan luar biasa atas saya, sehingga di sana punlah saya mengerti bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Dia, dan yang disalib pun itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di sanalah saya mengerti, di sanalah saya mendalami tentang kekristenan, di sanalah dengan waktu 1 jam saya beribadah dengan lebih sungguh-sungguh. Setiap hari kita boleh di sana mendengarkan firman, kita dikasih kesempatan untuk memiliki fasilitas radio. Jadi radio itu ya tergantung kita mau pakai channel yang mana. Kebetulan saya juga pakai channel yang selalu ada khotbah, pujian, penyembahan, semuanya saya belajar lewat radio, otodidak beneran. Selanjutnya, tantangan juga bukan hal yang mudah di sana. Di dalam kamar kita punya isi kamar itu 40 orang dan bahkan hampir 50 orang. Nah, di sana saya di dalam kamar buka komsel, buka ibadah malam. Dengan kita hanya ada 5 orang. Namun di 5 orang itu kalau kita mau Tuhan jamah. Namun teman-teman sekamar itu pun juga bukan hal yang mudah. Kita harus bermacam ragam. Bahkan negara juga ada di sana. Bukan hanya daerah se-Indonesia, tapi negara juga ada. Ada yang senang dengan apa yang kita kerjakan meskipun itu baik, ada yang tidak senang. Ada yang melaporkan saya bahwa saya membawa orang-orang di kamar itu untuk menjadi Kristen. Saya tidak mau mengajak orang itu untuk menjadi Kristen, tapi saya hanya komsel, mereka request lagu pujian apa, saya ikutin, dan menunjukkan bahwa kita sebagai yang diajarkan kasih, iman, dan pengharapan itu saya praktekkan. Saya ajak teman-teman untuk mempraktekkan kasih di dalam kamar dengan berbagai macam ragam karakter manusianya. Saya puji Tuhan, Tuhan sertai perjalanan saya di Semarang, sehingga saya dipanggil Kalapas, dipanggil KPLP untuk saya tidak boleh ibadah, tidak boleh bergereja, karena saya berlatar belakang dari Muslim dan memang KTP saya dari Muslim. Namun Tuhan yang bekerja di dalam itu semua. Petugas minta syarat saya harus ada surat dari keluarga, pernyataan dari keluarga bahwa saya sudah bukan lagi Islam, tapi saya sudah menjadi Kristen. Oke Bu, saya bilang. Saya tadi bertanya, apakah surat itu Bu untuk mempertanggungjawabkan saya? Karena setahu saya sudah berusia di atas 40, itu saya sudah bisa mempertanggungjawabkan diri saya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Apakah masih perlu surat seperti itu? Oh, perlu. Oke. Tuhan bekerja lewat anak-anak saya, memberi izin kepada saya, dan mereka mengirimkan surat pernyataan bahwa orang tuanya sudah Kristen, sehingga saya kembali lagi boleh ikut ibadah sampai saya menyelesaikan pendidikan saya di sana 2 tahun. 2 tahun di Semarang, 2 tahun di Pondok Bambu. Saya bebas tahun 2018. 2018 saya bebas, saya kembali lagi ke Aceh. Karena saya masih punya orang tua. Saya kembali lagi ke Aceh. Orang tua saya dalam keadaan sakit, kembali saya pimpin orang tua saya membisikkan di telinga orang tua saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang tua saya dipanggil Tuhan, saya membuat kesimpulan kalau saya berada di sana iman saya akan mati. Saya juga baru bertumbuh di dalam Tuhan, saya harus kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta dengan biaya nyadong. Kalau bahasa nyadong itu Pak, bahasa penjara minta sana sini untuk saya bisa kembali ke Jakarta untuk melanjutkan iman percaya saya kepada Tuhan. Saya tidak pikir Pak waktu itu saya harus makan apa, harus tinggal di mana, harus gimana, saya nggak pikir. Yang saya pikir adalah saya ingin melayani. Saya ingin melayani. Saya ingin melayani Tuhan. Tapi
nggak kepikir dengan tantangan itu, saya nggak pikir sama sekali Pak, karena waktu tantangan di sana aja saya bisa lewati 4 tahun penjara, masa di luar saya nggak, masa saya punya saudara-saudara seiman yang nggak mau peduli sama saya, kan nggak mungkin. Burung aja dipelihara Tuhan, yang tidak menanam, tidak menuai, masa saya biji matanya saya tidak dipelihara Tuhan. Saya melangkah, membuat kesimpulan pergi ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta, dahsyat dan luar biasa, tantangan demi tantangan saya hadapi, tapi saya nggak bilang itu pencobaan, tapi semua adalah proses. Kalau saya mau diproses Tuhan, saya nggak boleh protes. Saya jalani proses dari Tuhan, saya hadapi semua tantangan Pak, dan puji Tuhan saat ini saya ikut Tuhan Yesus, saya melayani ke penjara-penjara. Saya tidak menyerah sampai di sini Pak, karena saya tahu Tuhan Yesus mati di salib buat saya. Saya terus akan pikul salib Pak, sampai Tuhan izinkan saya kembali. Mungkin walaupun tantangan Pak, dari pastilah saya sebagai orang Aceh pasti ada itu Pak, tapi pertolongan dari Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kabar sukacitanya Pak, saya mengikuti Yesus. Penyakit saya yang dari tumor tadi tidak saya rasakan lagi. Biasa hidup dia Pak, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan saya telah boleh bersenyum sukacita bersama Tuhan, karena dia sembuhkan semua penyakit, terutama penyakit hati. Saya bersyukur Pak, dulu saya nggak bisa mengampuni. Orang yang berlaku jahat kepada saya nggak bisa mengampuni. Pasti saya akan berkata, saya akan balas. Tapi sekarang saya bisa mengampuni. Gimanapun orang menyakitin, bagaimanapun orang berkata, bagaimanapun saya awalnya nggak bisa. Saya bilang sama Tuhan, gimana cara mengampuni? Setiap disakiti orang mungkin saya hanya bisa menangis, tapi Tuhan berkata, berbisik lewat Roh Kudus yang selalu memimpin saya, berkata, lakukan bagianmu. Bagian saya apa Tuhan? Bagian saya bagaimana Tuhan? Saya dapat jawaban dari firman-Nya, mengampuni. Firman itulah firman Tuhan yang menguatkan saya, firman Tuhan yang mengajarkan saya, firman Tuhan inilah Alkitab, Injil yang saya dapatkan, yang saya percaya sampai dengan hari ini. Itu yang menyelamatkan hidup saya, yang memberikan saya pengharapan, yang memberikan saya pengetahuan demi pengetahuan tentang kehidupan ini, terutama tentang kasih. Sampai Tuhan mengajarkan kasihi musuhmu. Saya belum pernah Pak belajar itu mengasihi musuh. Doakan musuhmu. Dahsyat, kok bisa kita disuruh mendoakan musuh? Itu luar biasa Pak, yang saya rasakan bersama Tuhan Yesus. Kasih anugerahnya yang menyertai saya setiap saat ini sungguh membawa saya kepada kehidupan yang tadi saya pikir di penjara itu sudah habis, sudah nggak ada lagi kehidupan, sudah mendapat kutuk saya, sudah nggak ada lagi hari esok buat saya, sudah nggak ada lagi cahaya kehidupan buat saya. Tapi setelah ketemu dengan Sang Juru Selamat, di penjara itu menjadi suatu firman Tuhan yang saya ingat di Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun awalnya kita nggak melihat bahwa itu kebaikan. Masuk penjara mana bisa Pak baik, mana bisa ada kata itu bahwa masih ada hari depan yang penuh dengan harapan itu. Nggak ada. Alkitablah yang mengajarkan saya bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di dalam Yesus Kristus itu ada pengharapan, dan kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu yang nggak pernah habis. Kasihnya yang luar biasa kepada saya, yang saya nggak bisa bayar dengan apapun mungkin Pak ya, hidup saya nggak bisa saya gantikan dengan apapun. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib menebus hidup saya, dosa saya, sedangkan saya udah bawa dosa itu dari lahir. Tuhan Yesus itu sangat baik dan luar biasa buat saya.
Saya berterima kasih, bersyukur karena kasih anugerahnya yang begitu besar, sehingga saya dipilih Tuhan, tuntun oleh Roh Kudusnya, yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang Yesus, bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat, yang sama sekali tadi tidak pernah tahu tentang siapa Yesus, apa itu Kristen. Yang saya tahu menghina, yang saya tahu adalah Kristen itu orang kafir, yang saya tahu bahwa mereka menyembah patung. Ternyata semua pikiran, doktrin-doktrin saya itu salah. Dulu saya mungkin ya diajarkan oleh orang tua, mungkin doktrin-doktrin yang saya bawa, sehingga sampai saya ketemu Tuhan Yesus, saya berkata, saya minta diubahkan paradigma saya, cara berpikir saya. Karena selalu berpikir duluan negatif untuk orang lain, mungkin terutama untuk kekristenan, duluan berpikir negatif, duluan berpikir mereka itu begini, mereka pikiran, paradigma saya ini yang selalu berpikir salah. Karena saya tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak boleh pegang mungkin yang punya orang lain bukan saya punya, ya mungkin ya tidak boleh pegang Alkitab, yaitu haram mungkin yang diajarkan paradigma saya. Nah, setelah saya ubah mindset saya, cara berpikir saya, kita kan harus belajar. Sementara banyak kata-kata dari orang tua, jauh berjalan banyak yang dilihat. Kalau saya melihat-lihat saja, tapi saya tidak mengambil hikmah, tidak mengambil hasil. Masa saya udah kenal orang Kristen, masa nggak mau tahu mereka ibadahnya bagaimana, mereka. Sementara mereka mau saya hanya menghina, oh kalian punya Tuhan gini, hari gini. Tapi dahsyatnya Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan sudah memilih, dia tidak melihat bahwa kamu latar belakangnya siapa, bahwa kamu dari Islam, bahwa kamu dari tidak bawa keturunan. Keselamatan itu tidak membawa dari latar belakang, bahwa kalau Tuhan sudah memilih dari manapun, Tuhan tetap. Kalau Tuhan sudah merancangkan kamu harus masuk penjara, ya saya dirancangkan Tuhan, bukan karena keinginan saya, tapi kalau Roh Kudus sudah memimpin kita untuk kita mengenal Dia, saya pun buka hati. Saya buka hati saya untuk mengetahui, untuk ilmu pengetahuan yang baru, bahwa siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, kenapa dia dikatakan Kristus, kenapa dia dikatakan Tuhan. Saya belajar, saya cari tahu. Kenapa dia disalibkan? Jangan hanya kita berkata, oh dia disalibkan atau bukan, tapi belajar dulu, cari tahu dulu, baca. Membaca itu enggak salah, ilmu pengetahuan itu tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kenapa ada pepatah negeri Cina? Kenapa enggak Amerika? Kenapa enggak? Kalau saya bertanya, kenapa kok Cina? Kenapa enggak Amerika? Kenapa enggak Jepang? Kenapa enggak yang lain? Kenapa berkata Cina? Ada apa di Cina? Nah, begitu saya tentang Yesus, kenapa dia Tuhan? Dasar dari mana? Saya coba belajar. Saya Islam, saya mengetahui orang tua saya mengajarkan saya dengan kental. Tapi pada hari ini, kalau saya hijrah, kalau saya menjadi Kristen, karena Tuhan menghendaki saya mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, mengenal Tuhan yang hidup, mengenal Sang Penebus, mengenal hanya di dalam Dia ada keselamatan. Terima kasih Pak buat kesaksian saya. Saya kira semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat buat semua kita yang mendengar, buat saudara-saudara saya yang ada di Aceh. Mari buka hati kita. Mari kita belajar. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Asmayati atas kesaksiannya yang luar biasa. Bagaimana Ibu yang mengalami Tuhan dengan kondisi, kalau saya melihat kondisi yang bukan di dalam kapasitas manusia, tapi di dalam kondisi ilahi. Karena kalau dilihat dari latar belakang kan Ibu adalah seseorang yang cenderung untuk menghina kekristenan,
Tapi pada saat ada di Polres, Ibu justru tiba-tiba Ibu kepengen ikut untuk beribadah bersama pada waktu itu. Dan itu adalah karya Roh Kudus, itu di luar kontrol daripada manusia, itu terjadi di dalam kapasitas ilahi, sehingga siapa yang menyangka orang yang tadinya suka menghina kepada kekristenan, kepada Tuhan Yesus, dan tiba-tiba kepengen ikut untuk beribadah secara Kristen pada waktu itu, ya. Itu sesuatu yang luar biasa, dan itulah Tuhan yang disembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bekerja melampaui akal, pikiran, dan kekuatan manusia, sehingga seringkali di luar nalar kita, kok bisa begini, kok bisa begini? Ya bisa, karena Tuhan yang bekerja, ya. Karena banyak juga orang bertanya, kok Tuhan bisa menjadi manusia? Ya, Tuhan mau menjadi manusia sangat bisa. Kalau manusia menjadi Tuhan, itu yang tidak bisa, yaitu mustahil, ya. Karena banyak orang yang suka dibesar-besarkan oleh orang lain, tidak banyak, maksudnya ada orang yang dibesar-besarkan orang lain, tapi dalam kapasitas manusia. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia adalah memang Tuhan dari sononya, sebelum manusia ada, dia sudah Tuhan, sebelum alam ada, dia sudah Tuhan, sebelum apapun ada, dia sudah Tuhan, karena dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang pertama, dia yang terkemudian. Itulah hakikat daripada Tuhan Yesus. Dan Ibu Asmayati mengalaminya secara supranatural, dan lebih diteguhkan lagi pada saat Ibu dipindahkan ke rutan Pondok Bambu, ya, pada waktu itu, ya. Dan di situ Ibu Asmayati sepertinya kayaknya sudah melupakan keyakinannya yang sebelumnya, ya. Sehingga pada waktu itu terlihat jelas bahwa ingin ibadah, ya, ingin ibadah di kekristenan, ya, Bu, ya, ingin ibadah di gereja, ya, pada waktu. Pada waktu itu Ibu masih bawa mukena, ya, di dalam rutan itu, masih, ya? Pak, saya ke Pondok Bambu masih bawa mukena, Pak. Tapi saya di Pondok Bambu saya sudah tidak melakukan sholat lagi. Jadi karena ya. Saya sudah mendapatkan Alkitab itu, saya ingin baca Alkitab. Ya. Jadi apa yang mendorong Ibu pada waktu itu sehingga Ibu kok pikirannya mau ke gereja aja gitu? Itu yang dahsyat, Pak, ya. Karya Roh Kudus itu memang luar biasa, ya. Walaupun waktu itu saya tidak mengerti. Saya nggak mengerti. Saya nggak mengerti itu Roh Kudus waktu itu, pimpinan Tuhan. Tapi kenapa kok saya itu sudah pagi siap-siap ke gereja. Pagi siap-siap ke gereja. Saya datang paling pertama dan saya duduk paling di depan. Itu benar-benar dahsyat. Iya. Berarti Ibu dalam posisi seperti itu, Ibu sudah melupakan keyakinan Ibu yang semulanya, ya? Gimana yang Ibu rasakan pada waktu itu? Karena saya merasakan damai sejahtera, Pak. Di dalam keadaan di situ kan lagi bermasalah, Pak. Itu kan kita belum tahu kondisinya berapa, dan belum tahu bagaimana akhir ceritanya, dan yang pasti di pikiran kita, apa yang akan kita makan di sini, apa yang akan kita pakai di situ, dari mana kehidupan kita di sini. Nah, tapi karena damai sejahtera itu yang saya dapatkan, kok saya nggak mikir gitu. Kalau pulang dari gereja, yang saya ingat tuh pujian tadi bagus, saya tulis. Saya tulis pujian, saya beli buku tebal-tebal, Pak. Saya tulis pujian, saya tulis doa. Karena saya belum bisa berdoa. Otomatis apa yang ada dalam hati saya itu saya tulis. Gitu, dan ya? Saya juga sempat, Pak, ya, punya teman-teman di Pondok Bambu. Saya nggak bisa, saya selalu bawa, tolong nyanyiin dong, saya bayar. Nah, saya bayar dulu, dan saya coba berdoa. Saya ingin mendengar, mereka kan udah bisa berdoa, ya, namanya mereka Kristen, ya. Saya kan belum. Nah, saya harus bayar juga. Nah, itu ya, mungkin ya namanya di penjara, Pak, kan semua dimanfaatin untuk bisa jadi uang. Iya, luar biasa, ya. Jadi saking hausnya, saking rindunya sampai mau bayar orang untuk catat lagu-lagunya, ya. Iya, Pak, itu memang saya rasa setelah kesini, Pak, ya, saya rasa
kok saya bisa haus dan lapar begitu sama Tuhan itu. Iya, ya. Ibu sudah lupa pada waktu itu kalau dulu Ibu adalah orang yang suka mengolok-olok ya. Oh Tuhan tidak Udah nggak pakai ingat. baju. Nah, tapi kalau bagi orang yang ada di dalam kamar saya itu Muslim, saya suruh mereka sholat. Saya marah kalau mereka tidak sholat. Nah, Yang gitu. gereja juga saya paksain harus ibadah. Saya akan tanya, kenapa kalau yang nggak ibadah, kenapa tidak ibadah? Kalau yang Muslim juga gitu. Yang nggak bisa ngaji, saya paksakan untuk harus bisa ngaji. Saya ajarin gitu. Tapi untuk saya sendiri, saya sudah tertarik dengan yang saya punya sekarang, jadi bukan berarti saya orang juga saya larang, enggak, saya harus maghrib harus sholat berjamaah. Iya, iya, iya. Oke, terus bagaimana reaksi keluarga Ibu setelah Ibu terima Tuhan Yesus? Bagaimana reaksi keluarga dari anak atau dari keluarga lain gimana Bu reaksinya? Kalau dari anak terutama Pak ya, mereka tidak bermasalah. Mereka mendukung saya selama itu baik, selama itu saya sebagai orang tuanya memandang itu baik dan itu positif. Dan walaupun saya pernah di penjara, jangan pernah saya melakukan hal-hal yang melanggar. Jadi kalau memang itu pilihan mama, ya silakan. Ya, mereka mendukung. Sekalipun mereka sakit, ayo taruh tangannya di mana yang sakit, saya berdoa mereka terima. Nah, tapi buat keluarga besar itu satu tantangan. Buat keluarga besar, ya keluarga besar pasti satu tantangan. Ya namanya kita nggak pungkiri ya apa yang sudah diajarkan turun temurun itu, karena itu paradigma yang tadi. Nah itu yang memang punya tantangan Pak, tapi saya percaya satu orang bertobat di rumah Tuhan selamatkan pada waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Saat ini sudah pernah balik ke Aceh belum Bu? Sudah 2018 Pak, sampai sekarang belum Pak. Sampai sekarang belum Pak, pergi dulu dengan mereka tidak boleh kasih uang dan dengan minta uang sana sini dengan utang Pak, pergi ke Jakarta untuk melanjutkan karya Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya nggak mikir bahwa tinggalnya pernah tinggal di rel kereta Pak, bukan tinggal kereta api dari ujung ke ujung, pernah numpang sama teman-teman yang sama-sama masih di sana dulu, atau pesantren dulu, numpang sana sini. Tapi saya tetap ya ikut pelayanan penjara-penjara, karena saya berasal dari penjara. Saya kembali ke penjara bukan sebagai napi, tapi sebagai saksi Tuhan. Bahwa saya diselamatkan di sana. Luar biasa ya, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat dahsyat, Tuhan Yesus sangat real, sehingga Ibu Asmayati benar-benar diubahkan, dan saat ini beliau menjadi saksi Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada Ibu Asmayati untuk menjadi berkat bagi kita dengan bagaimana Roh Kudus sudah bekerja dan memindahkan kehidupannya untuk sekarang bisa menjadi saksi dari Tuhan Yesus.